Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Historiografi Islam yang beranggotakan A. Baris Labib, Ai Halimah, Dini Saadah, dan Elsa Citra Agustina akan menjelaskan mengenai historiografi Islam klasik, dimulai dari perkembangan corak-corak penulisan sejarah Islam klasik, yaitu khobar, hauliyat, maudiyat, tabaqat, dan manakib. Langsung saja kita simak penjelasannya. Perkembangan corak penulisan masa Islam awal. Pertama-tama, karya sejarah yang paling banyak dikarang adalah dengan tujuan mengambil manfaat dan teladan. Karena mereka mendapatkan hal yang sama dalam Al-Quran, yaitu tentang kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Jika dilihat dari tahap perkembangannya, pada awalnya semua informasi disimpan dalam ingatan. Peristiwa sejarah itu diingat dan diceritakan berulang-ulang secara lisan. Kemudian, metode penyampaian lisan ini dilengkapi dengan catatan tertulis yang tidak dipublikasikan, yaitu semacam pelapor catatan. Pada saat itu, tradisi ini disebut dengan al-ayyam atau hari-hari penting dan al-ansab atau silsilah. Menurut Badriyatim, ada dua faktor pendukung utama berkembangnya penulisan sejarah dalam umat Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, hal-hal yang mendorong perkembangan pesat bagi penulisan sejarah Islam menurut penafsiran Danar Widianta adalah: pertama, konsep Islam sebagai agama yang mengandung sejarah, dan kedua, adanya kesadaran sejarah yang dipupuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang telah dicontohkan oleh Nabi semasa hidupnya merupakan kebenaran sejarah yang harus menjadi suri teladan bagi umat Islam selanjutnya. Nah, kesadaran sejarah yang besar inilah yang menjadi pendorong untuk penelitian dan penulisan sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu khobar. Khobar secara etimologis, kata khobar berarti berita dan pembicaraan yang masih mengandung kemungkinan benar atau dusta. Khobar adalah tipe sejarah yang bersifat naratif, yang tidak begitu mementingkan penanggalan kronologis. Jenis khobar ini termasuk bentuk historiografi Islam paling tua yang langsung berhubungan dengan cerita-cerita perang, dengan uraian yang baik dan sempurna, dan biasanya mengenai suatu peristiwa yang kalau ditulis hanya beberapa halaman saja. Dalam bahasa Aceh, khobar diistilahkan dengan haba, yang berarti khobar. Haba merupakan suatu karya narasi yang berbentuk puisi. Perkataan khobar di dalam konteks karya sejarah yang lebih luas sering dipergunakan sebagai laporan kejadian atau cerita. Karakter khobar ditekankan dengan garis sanad yang mendahului tiap-tiap khobar yang hanya dihilangkan bila menginginkan keringkasan khobar itu atau sekedar menyingkirkan munculnya kecermatan ilmu pengetahuan. Di dalam penulisan sejarah ada 3 hal yang merupakan ciri khas bentuk khobar. Yang pertama, di dalam khobar tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat di antara dua atau lebih peristiwa-peristiwa. Tiap-tiap khobar sudah melengkapi dirinya sendiri dan membiarkan saja cerita itu tanpa adanya dukungan dari referensi yang lain sebagai dukungannya. 2. Bentuk khobar tetap dengan mempergunakan cerita pendek, memilih situasi dan peristiwa yang disenangi. Peristiwa selalu disajikan dalam bentuk dialog antara pelaku peristiwa, sehingga meringankan ahli sejarah melakukan analisa terhadap peristiwa itu kepada pembaca. Hauliyat. Hauliyat adalah metode penulisan sejarah berdasarkan urutan tahun. Sejarah Hauliyat. Dalam hal ini, At-Tabari dipandang sebagai sejarawan muslim pertama yang menghasilkan metode Hauliyat. Ia menulis dalam karyanya yang berjudul Tarikh al-Rusul wa al-Mulk. Namun, seorang peneliti bernama Rosenthal berpendapat bahwa metode penulisan sejarah berdasarkan tahun ini bukanlah temuan sejarawan muslim. Metode ini menurutnya sudah dikenal di dalam karya-karya sejarah Yunani. Metode Hauliyat Yunani ini
banyak kesamaan dengan metode yang digunakan oleh sejarawan Muslim. Namun, Abdul Hamid Al-Ibadi yakin betul bahwa penulisan materi sejarah berdasarkan tahun, bulan, dan hari jelas hanya digunakan oleh sejarawan Muslim dan tidak ada hubungannya dengan sejarawan Yunani, Romawi, atau Eropa pada abad pertengahan. Sayyidah Kashif juga berpendapat demikian. Kalaupun ada pengaruh dari luar terhadap sejarawan Muslim, pengaruh itu menurutnya datang dari karya-karya sejarah Persia, khususnya tentang sejarah klasik Iran. Perkembangan metode Hauliyat. Perkembangan. Pada masa-masa berikutnya, penulisan sejarah Islam yang menggunakan metode Hauliyat itu mengalami perkembangan, yaitu ketika para sejarawan Muslim merasa membutuhkan bentuk susunan materi sejarah yang baru sebagai tambahan, yaitu disusun dalam urutan masa yang lebih lama atau panjang. Nah, oleh karena itulah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Zahabi dalam karya besarnya yang berjudul Tarikh Al-Islam memulai sejak awal kebangkitan Islam sampai awal abad kedua Hijriah, peristiwa-peristiwa sejarah disusun berdasarkan 10 tahunan atau tidak lagi per tahun, tetapi menjadi sistem berdasarkan dekade atau dasawarsa. Dan yang selanjutnya yaitu ada metode Maudu'iyat atau disebut juga tematik. Metode ini muncul dari hasil kritik terhadap metode Hauliyat. Seorang sejarawan besar yang mengkritik metode ini adalah Ibnu Ashir Al-Juzuri yang bergerak Izz al-Din. Ia melihat kelemahan pada metode Hauliyat yang memutus kontinuitas yang berkelanjutan, sejarah yang panjang yang saling berhubungan, yang berkelanjutan dalam beberapa tahun. Para sejarawan yang memakai metode ini tidak menyebutkan peristiwa-peristiwa sejarah kecuali apa yang terjadi pada tahun bersangkutan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Maka dengan demikian, peristiwa-peristiwa terpisah-pisah. Informasi yang terpisah-pisah itu kemudian digabungkan dengan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi pada tahun itu. Dengan demikian, Ibnu Ashir berusaha menghindarkan diri dari kelemahan metode Hauliyat. Untuk itu, ia menghimpun unsur-unsur peristiwa yang berkelanjutan dalam beberapa tahun yang menghubungkan bagian-bagiannya dalam satu tahun tertentu dalam satu tema, sehingga peristiwa itu menjadi jelas dan dapat dipahami. Unsur-unsurnya disusun secara kronologis dengan baik, meskipun tidak semua peristiwa dapat dilakukan seperti itu. Kemudian Ibnu Ashir sangat memperhatikan kemudahan bagi para pembaca, yaitu dengan memberikan judul bagi setiap peristiwa-peristiwa yang menggambarkan isinya. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi pada tahun yang sama dihimpun di bawah judul Zikir Iddah al-Hawadis tentang beberapa peristiwa lainnya. Dan di akhirnya tentang riwayat hidup tokoh-tokoh yang meninggal dunia pada tahun tersebut. Lalu penulis lainnya yang mengkritik metode Hauliyat itu ada Syihab al-Din Ahmad Ibnu Abdul al-Wahhab al-Nuwairi. Ia menulis sejarah berdasarkan tema sebagaimana karyanya tentang dinasti. Akan tetapi, dalam menulis satu dinasti, dia tetap menggunakan metode Hauliyat dalam memaparkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dinasti itu. Setelah itu barulah ia beralih ke dinasti lain. Ia membagi sejarah Islam menjadi beberapa dinasti. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabaqat. Dalam bahasa, tabaqat diartikan yaitu kaum yang serupa atau sebaya. Sedangkan menurut istilah tabaqat yaitu kaum yang berdekatan atau yang sebaya dalam usia dan dalam isnad atau dalam isnad saja. Dalam pengertian lain, tabaqah secara bahasa berarti hal-hal, martabat-martabat atau derajat-derajat. Seperti halnya tarikh, tabaqat juga adalah bagian dari disiplin ilmu hadis yang berkenaan dengan keadaan perawi hadis. Secara terminologi, tabaqat berarti pengelompokan sesuai tingkatan dan keadaan. Dalam istilah ilmu hadis, tabaqat ialah kelompok orang yang semasa sepantaran usianya sama dalam periwayatan hadis atau dalam menerima hadis dari guru-gurunya. Kemudian munculnya tabaqat
berkaitan erat dengan gerakan awal pengumpulan hadis. Pada masa Abu Bakar, pengumpulan hadis tidak dapat dilakukan karena selain Abu Bakar yang masih memegang erat sunnah Rasulullah, yaitu janganlah ada yang membukukan hadis setelah Rasulullah tiada. Khalifah Abu Bakar juga disibukkan dengan persoalan-persoalan umat sepeninggal Rasulullah, dari masalah akidah hingga persoalan muamalah. Dalam hal akidah, pada masa Abu Bakar disibukkan dengan banyaknya orang yang murtad karena menganggap Rasulullah telah tiada, sehingga pemberantasan murtadin pun lebih banyak dilakukan. Berbeda pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pada masanya perluasan teritorial atau wilayah kaum muslim dan pengislaman di luar wilayah kaum muslim dari Damaskus, Persia, hingga Romawi lebih banyak dilakukan. Pada masanya pula muncul istilah ijtihad, yang mana hal ini dilakukan jika terjadi persoalan tabaqat. Nah, perlu kita ketahui dalam perkembangannya ilmu tabaqat sangat berkaitan dengan tarajum al-rijal. Karena kedua ilmu ini saling mendukung, karena tabaqat tanpa tarajum al-rijal, pengelompokan tokoh-tokoh tersebut hanya seperti sebuah khabar. Sehingga tarajum al-rijal dibutuhkan demi mengkaji kepribadian, kehidupan, atau riwayat hidup tokoh subjek sejarah. Tarajum al-rijal yang mengkaji suatu tokoh atau ulama atau lainnya dengan menggunakan metode kritis terhadap pribadi seorang tokoh, dalam artian meriwayatkan hidup seorang tokoh sejarah. Dalam ilmu hadis, ilmu tarajum al-rijal menempatkan dirinya sebagai sebuah ilmu yang penting. Ilmu ini berguna bagi para periwayat hadis untuk mengetahui pribadi seorang tokoh sejarah yang pada akhirnya berguna untuk pengkodifikasian dalam hadis. Nah, maksudnya di sini untuk mengetahui apakah hadis tersebut sahih, hasan maupun dhaif melalui kajian riwayat tokoh. Sedangkan tabaqat sendiri sebagai ilmu yang mengkaji kedekatan para tokoh yang menjadi periwayat atau penyambung lidah dari sebuah peristiwa. Yang selanjutnya materi mengenai manakib. Manakib atau manakiban adalah suatu bentuk ritual yang menjadi tradisi sebagian masyarakat. Kata manakib berasal dari kata bahasa Arab yang berarti biografi, dan kemudian ditambah dengan bahasa Indonesia an menjadi manakiban, yang berarti kegiatan pembacaan biografi seorang wali seperti Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali di Indonesia. Selain memiliki aspek seremonial upacara, manakiban juga memiliki aspek mistikal atau nilai kerohanian. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sejarah manakib? Nah, sejarah perkembangan manakib di Indonesia sudah ada sejak para ulama Islam yang dipimpin oleh para sufi yang mengajarkan Islam. Dimulai dari ajaran yang berupa amalan-amalan tarekat hingga yang berbentuk amalan-amalan zikir lainnya, karena merupakan budaya sejak awal Islam datang ke Indonesia. Selain itu, sarana dakwah Islamiyah didasarkan pada wujud karakteristik masyarakat Indonesia yang masih dianggap mempercayai hal mistik, seperti meyakini kekeramatan sang wali, karamullah sang wali. Dari keistimewaan para tokoh yang mereka anggap sebagai waliullah, sehingga dijadikan sebagai panutan dengan cara melakukan kegiatan zikir manakib secara rutin. Dibanding ajaran-ajarannya, suatu pengenalan masyarakat terhadap Syekh Abdul Qadir lebih dominan pada keajaiban-keajaiban, keluar biasaan dan kesaktian atau kemampuannya yang bersumber pada kitab-kitab manakib. Dengan demikian, zikir manakib sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Jawa dan Lampung, yang notabene adalah wilayah pesantren yang banyak mengamalkan ritual zikir manakib, serta dari tahun ke tahun menumbuhkan para jemaah yang banyak. Nah, yang selanjutnya manfaat dari manakib. Pengamalan manakib diantaranya yang pertama, untuk mendapatkan keberkahan dari pembacaan manakib dan hubungan dari masyarakat sekitar menjadi rukun serta semakin erat tali persaudaraan di antara mereka. Dan yang kedua, manfaat lain untuk mendapatkan banyak manfaat seperti kesuksesan usaha, terkabulnya doa, dan berkah-berkah lainnya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Dan masih banyak lainnya. Biasanya acara manakib atau manakiban diselenggarakan dalam rangka keselamatan, tasyakuran, dan lain-lainnya.